Film ini akan mengisahkan seorang pencuri dengan skill tingkat tinggi. Ia menjalani hidupnya dengan keahlian meretas sistem keamanan dan merampok barang-barang bernilai tinggi bersama rekannya. Sampai akhirnya dia berencana mencuri uang pajak di Bea Cukai Korea. Namun ternyata uang tersebut adalah uang hasil penggelapan pajak yang dilakukan oleh pemerintah. Selamat datang di Sinema Kilat dan ini dia alur cerita film The Con Artist. Cerita akan berfokus pada seorang pemuda bernama Ji Hyuk. Selain sebagai hacker elit, Ji Hyuk juga bisa mereplika suatu benda dengan tingkat kemiripan yang sangat tinggi. Dia sempat menjual patung antik, tidak lain hasil replika buatannya dengan harga sekitar 500 juta won di tempat lelang atau setara 5,7 miliar rupiah. Lalu adegan berpindah ke seorang detektif bernama Gong. Diketahui Gong sedang menangani kasus kejahatan besar dari seorang bos gangster yang bernama Cho. Awalnya, dia sudah yakin bisa menangkap si bos Cho karena mendapatkan informan dari dalam gangsternya selaku akuntan. Tapi sayang sekali dalam perjalanan si informan diculik oleh anak buah bos Cho dan akhirnya dikubur hidup-hidup karena telah berkhianat pada gangsternya. 그동안 일하느라 고생 많았다. Kembali pada Ji Hyuk, dia tengah berhasil membuat uang tiruan yang sangat persis dengan uang aslinya. Ia dan temannya Ko In sangat senang. Namun, uang tersebut belum sempurna karena tinta uang tersebut akan luntur jika terkena oleh alkohol. Suatu hari, Ji Hyuk mendatangi galeri milik seorang wanita bernama Yuna. Dia bertujuan ingin berinvestasi dan dia juga ingin menaruh lukisan wanita yang dia cintai di galeri tersebut. Tidak tanggung-tanggung, dia akan berinvestasi sampai 1 miliar won atau sekitar 12 miliar rupiah. Walaupun sebenarnya uang tersebut belum ia miliki. Ternyata Ji Hyuk sedang merencanakan suatu kejahatan untuk menghasilkan uang. Tapi dia membutuhkan seorang hacker lagi untuk membantu aksinya dan terpilihlah Jong Bai, seorang hacker profesional, namun reputasinya buruk karena dia pernah mengkhianati rekannya. Meski begitu, Ji Hyuk tetap percaya dan merekrutnya. Setelah itu, dia juga menyewa gudang besar untuk dijadikan markas kepada seseorang bernama Turbo. Dan rencana kali ini ternyata adalah mencuri toko emas perhiasan mewah. Sebelum itu, mereka menyusun strategi terlebih dahulu mulai dari pemetaan, survei lokasi, menyadap CCTV, dan cara menghindar dari polisi, dan lain sebagainya. Namun, masih ada satu yang kurang dari rencana mereka, yaitu mengetahui jenis berangkas apa yang toko itu simpan. Dan mereka masih belum menemukan cara untuk masuk ke ruangan VIP di mana berangkas itu disimpan. Di sisi lain, si bos gangster Cho ternyata dia memiliki pekerjaan yang sama dengan si Ji Hyuk, yaitu sebagai pencuri, tapi dengan skala yang lebih besar dan dia juga memiliki banyak anak buah dan juga relasi. Namun, si bos gangster Cho sedang dalam masalah karena dia kesulitan mencari hacker profesional untuk menjalankan proyek besarnya. Suatu hari, Jae Hyuk bertemu dengan Yuna di sebuah restoran. Di sini, dia melihat Yuna menggunakan berlian dan dia tahu bahwa itu adalah berlian biru dari permaisuri Napoleon III, yang tentunya harganya sangat mahal. Dan itu adalah kalung peninggalan ayahnya. Ji Hyuk lalu mengajaknya untuk mengecek harga kalung berlian tersebut. Dan di toko pertama, si penjaga toko mengetahui bahwa berlian itu sangat langka dan mempunyai harga yang sangat fantastis. Karena memiliki barang yang sangat mewah, Jae Hyuk kemudian ditawari untuk masuk ke ruangan VIP. Di sini, dia menolak dan memutuskan untuk pergi. Namun, sebelum itu, dia sengaja meninggalkan sebuah koper di bawah kursi di sana. Lanjut ke toko kedua, dia juga ditawari untuk masuk ke ruangan VIP. Dan kali ini, dia menerimanya. Di dalam ruangan VIP, tampak dia memperlihatkan berangkas yang ada di sana dan mengetahui bahwa itu adalah berangkas seri M dari Swiss. Dan itulah tujuan Ji Hyuk sebenarnya. Singkat cerita, hari pencurian pun tiba. Di sini, mereka melakukan tugasnya masing-masing dengan sangat rapi.
Ko In berpura-pura mabuk dan menempelkan peledak di kaca. Lalu dia mengacau sampai alarm berbunyi. Setelah itu, polisi datang dan mengira itu hanyalah ulah orang yang mabuk. Namun tiba-tiba kaca tadi meledak dan koper yang ditinggalkan Ji Hyuk sebelumnya mengeluarkan asap. Sehingga polisi mengira itu adalah suatu kebakaran. Toko tersebut dijadikan sebagai pancingan untuk polisi agar mereka bisa lebih leluasa mencuri di toko yang kedua yang Ji Hyuk datangi. Dengan peralatan yang super canggih, Ji Hyuk dan Ko In bisa masuk ke ruangan VIP tadi dan melancarkan aksinya. Berbekal kemampuannya yang mumpuni, bukanlah hal yang sulit untuk bisa membobol brankas tersebut. Akhirnya, berlian dengan nilai ratusan juta won bisa mereka bawa pulang. Namun ternyata, toko perhiasan tadi adalah milik si bos gangster Chow. Tapi di sini, si bos Chow tidak marah, melainkan dia kagum dengan para pencuri karena bisa bergerak sangat rapih dan cepat. Karena relasinya di mana-mana, si bos dengan mudah mengetahui markas Jae Hyuk dan langsung mendatanginya. Di sana, Jae Hyuk yang baru saja datang mendapati teman-temannya sedang disandra dan dia mencoba melakukan perlawanan. Namun, hal itu sia-sia saja karena Ji Hyuk tidak jago dalam pergelutan. Di sana, si bos Chow menawarkan kerjasama untuk menjalankan suatu pencurian besar. Namun, hal itu langsung ditolak oleh Jae Hyuk sampai akhirnya mereka dikurung di suatu ruangan. Setelah beberapa waktu, si bos Chow memanggil mereka dan kembali menawarkan kerjasama. Tapi, kali ini disertai dengan ancaman bahwa kalau mereka menolak, maka akan berakhir seperti mantan akuntannya yang dikubur hidup-hidup di dalam semen. Disinilah baru dia menjelaskan rencananya untuk mencuri uang senilai 150 miliar won. Uang tersebut milik pemerintah dan uang itu adalah hasil pencucian uang pajak oleh pemerintah yang disimpan di suatu gedung di Bea Cukai Incheon. Namun, pencurian itu tidak akan mudah karena dilengkapi keamanan super ketat, ditambah lagi proyek besar ini harus segera dieksekusi sebelum uang itu dipindahkan. Karena tawarannya cukup menggiurkan, akhirnya Jae Hyuk menerimanya dengan hasil uang akan dibagi dua. Di samping itu, si bos Chow mengetahui bahwa Jombai si rekan Ji Hyuk ini dikenal tidak setia. Pada akhirnya, si bos Chow mempengaruhi Jombai dan mengajak Jombai untuk berada di sisinya dan mengkhianati teman-temannya yang tentunya dengan iming-iming uang yang berlimpah. Adegan pun berpindah pada Jae Hyuk yang sedang melamun seorang diri. Ia pun kemudian teringat saat ia duduk di tempat yang sama. Namun, dengan seorang bapak tua yang tidak lain adalah ayah dari Yuna. Di sini, ayah Yuna berkata, tidak ada kesuksesan bagi seorang pencuri dan pencuri tetaplah pencuri. Kembali lagi ke rencana pencurian uang senilai 100 miliar won, beberapa strategi pun sudah mereka susun. Ko In membuat bom untuk nantinya diledakkan di area bea cukai. Ji Hyuk akan membobol brankas, sedangkan Jombai mempersiapkan alat yang dipasang pada server di bea cukai. Dia akan membuat seolah-olah ada kesalahan sistem dan terpaksa bea cukai akan mematikan serta mereset sistem tersebut. Sehingga otomatis akan mematikan kamera pengawas CCTV dan sensor laser yang ada di gudang brankas. Tapi mereka hanya punya waktu 45 menit saja sampai sistem di bea cukai hidup kembali. Setelah itu, adegan memperlihatkan anak buah Chow menyodorkan sebuah kertas kepada bosnya tersebut. Tidak lain, itu adalah fakta mengenai data pribadi Jae Hyuk, dan di sini si bos itu mulai sadar bahwa Jae Hyuk mempunyai hubungan dengan ayah Yuna. Suatu hari, Jae Hyuk dan Yuna pun bertemu. Disinilah
Jae-hyuk memberitahu bahwa selama ini ayah Yuna yang dipercaya meninggal akibat kecelakaan sebenarnya meninggal karena dibunuh. Tampak di sana Yuna sangat marah kepada Jae-hyuk karena menyembunyikan sesuatu darinya. Dan saat memasuki mobil untuk pulang, tiba-tiba dia dibekap dari belakang dan diculik oleh anak buah si bos Chow. Hari pencurian pun tiba. Dimulai dengan si bos Chow dan Jumbai yang masuk ke lokasi dengan ID card palsu, dan Jumbai mulai membaca sistem keamanan bea cukai yang ada di sana. Sedangkan si bos Chow mulai meledakkan lokasi yang sempat dia taruh bom. Sedangkan di tempat lain, Jae-hyuk, Ko-in, dan salah satu anak buah si bos Chow memulai aksinya membobol berangkas. Saat berangkas terbuka, setumpuk uang pun terlihat di sana. Akhirnya mereka memindahkan uang tersebut menggunakan mobil pick-up untuk nantinya diangkut menggunakan bot di pinggir dermaga. Namun, dikarenakan uangnya sangat banyak, mereka harus bolak-balik mengambil uang tersebut bersamaan dengan waktu 45 menit yang mereka kejar sebelum sistem terreset dan keamanan hidup kembali. Saat memindahkan tumpukan uang terakhir, tiba-tiba datanglah polisi yang sedang berpatroli dengan mobilnya. Jae-hyuk pun berinisiatif mengalihkan si polisi dan menjadikan dirinya sebagai umpan. Tapi di sana Jae-hyuk seperti mempunyai maksud lain yang juga disadari oleh si bos Chow yang curiga terhadapnya. Kembali lagi pada Jae-hyuk, di sini dia menuju ke suatu ruangan dan tampak sedang mengotak-atik data. Namun gerak-geriknya itu diketahui oleh si bos Chow yang langsung menodongkan pistol kepadanya. Tampaknya di sini si bos itu sudah tahu bahwa Ji-wook akan mengkhianatinya. Lalu terjadilah percakapan di antara mereka dan sekilas tentang masa lalunya. Ternyata benar saja bahwa ayah Yuna meninggal karena dibunuh dan pembunuhnya adalah kaki tangan si bos Chow. 마지막으로 Ayah Yuna ternyata adalah seseorang yang sangat dihormati oleh Jae-hyuk dan kemungkinan besar dia adalah seniornya di dunia hacker elit. Pada akhirnya, Ji-hyuk mengkhianati si bos Chow untuk membalaskan dendam ayah Yuna. Akhirnya, Ji-hyuk pun berhenti di pinggir dermaga dengan membawa sebuah koper. Namun, para polisi tidak berani menangkapnya karena mereka tahu jika isi di dalam koper tersebut adalah sebuah bom. Jae-hyuk pun memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur dengan melompat ke air. Tapi sebelum mendarat ke air, dia sudah tertembak dan bom diledakkan oleh si bos Chow. 우린 깔끔해야지. 잘 가라 이제요. Setelah itu, dia pun menginfokan kepada rekan anak buahnya bahwa Jae-hyuk sudah mati karena bom sebelumnya. Di sini, Jong-bae tampak senang mendengar kabar tersebut karena dia akan mendapatkan bagian yang lebih besar. Sementara si Ko-in yang kesal mengetahui bahwa Jong-bae sudah berkhianat langsung memukulnya dan terjadilah keributan di antara mereka. Sampai-sampai Jong-bae menusukkan pisaunya ke perut si Ko-in. Setelah itu, Ko-in yang sedang sekarat dikurung di dalam peti kemas. Pada akhirnya, aksi pencurian pun telah usai. Namun, saat dibuka dan tumpukan uang sudah di depan mata, sungguh terkejutnya mereka ketika saat diperiksa lebih lanjut, ternyata itu adalah uang palsu yang berbentuk seperti uang mainan. Setelah itu, dia mendapatkan telepon dari Jae-hyuk yang dikira sudah mati, ternyata keadaannya masih sehat sentosa. Tapi bukannya dia sudah mati tertembak? Tentu saja tidak. Disinilah segala plot twist akan dimulai. Ternyata yang menembaknya adalah rekannya sendiri, yaitu si Turbo.
Dan itu bukan senapan asli, melainkan hanya sebuah pemicu di mana saat ditembakkan, alat tersebut akan bereaksi seolah-olah Ji-hyuk sedang tertembak. Dan darahnya pun juga adalah darah palsu. Tak lama kemudian, polisi berdatangan dan di sini detektif Gong sudah mendapatkan surat kuasa untuk menahan si bos Chow. Tentu saja, atas kejahatan-kejahatannya selama ini, si bos Chow yang sudah merasa terkepung akhirnya kabur lewat pintu belakang dan menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Yuna yang sudah diculik. Namun, di dalam usahanya kabur, dia terlihat oleh detektif Gong dan langsung dikejar. Setelah itu, adegan pun memperlihatkan Yuna dengan posisi tangan terikat didatangi oleh seseorang. Tebak siapakah itu? Dan ya, ternyata itu adalah Jombai dan dia datang untuk menyelamatkannya. Lah, berarti bang, dia agak berkhianat dong. Jadi, sejak awal dia memang tidak berkhianat dan dia hanya berpura-pura menjadi pengkhianat atas arahan dari Ji-hyuk. Lalu, kenapa dia menusuk koin? Ternyata itu juga skenario yang telah disusun oleh mereka. Dan sebenarnya dia menusuknya dengan pisau mainan dan darahnya pun juga darah palsu. Lalu diperlihatkan Ko-in dan Jang Bei kembali ke markas si bos Chow. Mereka berpura-pura sebagai polisi dan membawa tumpukan uang yang ada di dalam truk tadi. Lah, bukannya uang itu palsu bang? Sabar, nanti akan terungkap. Sementara di tempat lain, si bos Chow yang sedang kabur tiba-tiba ditabrak oleh Ji-hyuk sampai mobilnya terhempas. Di sini, tampak dia sudah sempoyongan dan memberikan kalung milik Yuna. Walaupun dia mencoba melawan, tetapi percuma saja karena Ji-hyuk tidak semudah itu untuk dikelabui, yang akhirnya si Turbo datang menjemput Ji-hyuk lalu mereka pergi. Sedangkan para polisi datang menjemput si bos Chow untuk dipenjara. Sampai di sini belum tamat, guys. Di sini baru diketahui bahwa uang yang terlihat palsu tadi sebenarnya adalah uang asli. Masih ingat di awal film tadi, Ji-hyuk sedang mencetak uang palsu dengan tinta racikannya dan tinta yang sama inilah disemprotkan ke uang curian tersebut. Jadi, sempat diceritakan saat akan memindahkan tumpukan uang terakhir, tiba-tiba muncul polisi berpatroli dengan mobilnya. Dan sebenarnya itu adalah Turbo dan teman-temannya. Di saat anak buah si bos Chow sedang bersembunyi di dalam kapal bot, mereka melakukan manipulasi terhadap uang dengan menyemprotkan tinta racikannya. Jadi, tampilan uang tadi akan berubah menjadi uang palsu seperti kupon, namun perubahannya membutuhkan waktu. Sehingga warna tintanya mulai muncul yang pada saat dicek seperti uang mainan. Dan seperti yang sudah dijelaskan di awal film, tinta ini lemah terhadap alkohol. Dan setelah itu, adegan memperlihatkan uang tadi dicuci sampai tintanya luntur dan memperlihatkan wujud aslinya. Beralih ke Yuna, dia tiba-tiba menemukan tas di depan pintunya. Di tas itu berisi foto dirinya dengan sang ayah dan tumpukan uang yang sangat banyak. Tampak juga sebuah surat yang mengatakan investasi sesuai janji. Maaf terlambat, yang tidak lain itu adalah kiriman dari si Ji-hyuk. Setelah itu, adegan pun berpindah ke Museum Belita di Abu Dhabi. Museum inilah yang tadi sempat Yuna sebut akan menjadi mitranya. Tetapi di sana dia merasakan sesuatu hal yang aneh karena melihat kalung miliknya dipajang dan terdapat tulisan bahwa itu adalah barang spesial dari Korea. Lalu saat dia melangkah kembali, dia menemukan lukisan dirinya terpampang nyata di museum tersebut. Ingatkah Anda rencana Ji-hyuk untuk berinvestasi dan memasang lukisan wanita yang dia cintai di galeri? Ternyata lukisan tersebut adalah Yuna itu sendiri. Setelah itu, Ji-hyuk muncul dari belakang dan film pun berakhir.